Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, serta anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat, yaitu tentang sabar dan syukur. Manusia dalam menjalani hidup ini pasti mengalami apa yang namanya ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan itu tidak hanya berupa kesenangan ataupun kemudahan, tetapi ujian atau cobaan itu dapat berupa kesusahan, penderitaan, musibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mempunyai sikap untuk menghadapi kedua cobaan tersebut. Karena kedua cobaan tersebut itu dapat meningkatkan kualitas iman diri kita, kualitas hidup diri kita. Sehingga kedua cobaan ini harus kita hadapi dengan baik, dengan sabar, dengan syukur, jika kita ingin meningkatkan kualitas hidup diri kita. Bapak dan Ibu, kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menghadapi ujian berupa kesusahan, berupa penderitaan, musibah, dan lain sebagainya, Allah memerintahkan kepada diri kita untuk bersabar dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Kemudian diikuti dengan tawakal kepada Allah, berusaha kepada Allah untuk keluar dari cobaan penderitaan yang kita alami. Karena orang yang beriman, orang yang Islam yakin bahwa ujian yang dia terima oleh Allah itu hanyalah untuk meningkatkan keimanan dia. Jangan sampai kesusahan, penderitaan, kesengsaraan yang dia alami di dunia ini meninggalkan dia kepada Allah, menjauhkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, orang yang Islam, yang taat kepada Allah, tentu saja apabila mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, maka dianjurkan untuk bersabar, untuk menahan diri untuk menghadapi kesulitan dan kesabaran itu, karena kesulitan dan kesulitan dan penderitaan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ujian yang kedua adalah ujian kenikmatan dari Allah. Ujian kenikmatan ini bisa berupa kekayaan, kemudahan, dan lain sebagainya. Nah, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, dianjurkan apabila menerima ujian yang seperti itu, dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah, untuk berterima kasih kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan menggunakan segala kenikmatan, segala kemudahan yang diberikan oleh Allah itu untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kesabaran dan kesyukuran ini. Salah satu contoh yang sangat masyhur, sangat terkenal, yaitu kisah tentang Qorun. Qorun merupakan seorang yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak mampu. Dia tidak seorang yang kaya raya, dia miskin. Tetapi dalam keadaan yang sempit, kemiskinan tersebut, dia sabar menerima apa yang diterima oleh Allah. Dia tetap khusyuk beribadah, tetap berdoa kepada Allah, meminta kekayaan atau meminta kemudahan dari Allah. Qorun ini berhasil melewati ujian tentang kesusahan.
kemudian Allah mengabulkan doa korun itu. Allah memberikan kemudahan bagi korun berupa harta yang melimpah, berupa kekayaan yang banyak sekali. Tapi ternyata apa? Ternyata korun lupa akan kenikmatan yang dia peroleh. Korun lupa bahwa kekayaan atau kemudahan yang dia peroleh itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sombong, dia menganggap bahwa apa yang dia peroleh itu merupakan hasil jeripayah sendiri, sehingga korun tidak bersyukur atas apa yang dia peroleh. Bisa disimpulkan di sini bahwa korun itu berhasil dalam ujian kesusahan, tetapi tidak berhasil dalam ujian kemudahan. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak kita juga seperti korun tersebut. Ketika kita mendapatkan masalah, kita sholatnya khusyuk, ngaji, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah, kita akan lupa. Sholatnya tidak khusyuk lagi, tidak pernah mengaji, dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang yang beriman, tentu saja kita harus mempunyai kedua sikap tersebut, yaitu bersabar dalam menerima musibah dan bersyukur dalam menerima segala kenikmatan dari Allah. Sehingga kedua ujian tersebut dapat kita lalui dengan baik, sehingga kualitas dari keimanan kita dapat bertambah. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim.